Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya emiten Raja Popok ya, UCIT ya. Dimana di sini baru pertama kali nih saya mereview UCIT nih ya, dimana laba kuartal satunya ternyata naik 40% ya laba bersihnya ya. Nah, apakah saatnya beli gitu ya? Tonton sampai habis ya, jangan baca judulnya juga. Kalau baca judulnya aja sangkain nanti memang benar saatnya beli gitu. Ini kan tanda tanya ya. Nanti silakan setelah nonton disimpulkan lah ya, apakah emang layak beli atau enggak gitu ya. Nah, video ini juga sekaligus request dari Pak Ketut Darmawan ya, yang mohon analisa saham UCIT ya. Nah, saya nggak tahu nih Pak Ketut udah punya saham UCIT ya, atau baru mau beli nih ya, atau udah jual gitu ya. Nanti Pak Ketut silakan tulis di kolom komen ya. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menginformasikan ya, beberapa video yang ada di channel Investor Jelata ya, terutama yang terbaru ini pembahasan tentang Clipan Finance ya, CFIN ya, yang akan bukan akan bagi sih ya, yang sebentar lagi ya, ya tanggal 20 Juni dia akan RUPS ya. Di situ akan ditentukan apakah bagi dividen atau enggak ya. Yang pasti tahun lalu dividennya super jumbo ya. Nah, apakah tahun ini akan super jumbo lagi? Jika teman-teman tertarik untuk menonton pembahasannya, bisa nonton nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas, tinggal diklik aja. Oke, kita kenalan dengan si UCIT ya, PT Unicam Indonesia ya. Pasti udah banyak yang tahu lah ya, produknya ya, Mami Poko ya, yang paling terkenal ya, dimana dia sudah 27 tahun berada di Indonesia ya, berdiri tahun 97 nih di Indonesia, dan baru terdaftar di bursa saham kita belum lama ya, belum ada 5 tahun ya kalau salah, di akhir tahun 2019 ya, jadi dia 4,5 tahun lah baru IPO ya, dimana dia memiliki 400 SKU, ini berarti 400 jenis produk ya, dimana dia market leader pada 3 kategori utama ya, dan memiliki 4 pabrik ya, 2 di Karawang, 2 di Mojokerto, dan punya 100 distributor secara nasional ya. Dan kategori utamanya ini ada baby care ya, feminine care ya, pembalut, lalu head care, popok dewasa ya, terutama buat yang orang tua nih. Lalu ada tisu basah ya, kapas kecantikan, sampai dia ke untuk hewan ya, pet care ya, termasuk makanan nih. Saya baru tahu juga ternyata Unicam sudah merambah ke makanan hewan ya, makanan hewan peliharaan. Oke, ini brand lainnya yang terkenal baby care ya, Mami Poko, lalu ada Viti ya, yang ini juga terkenal ya, Cham. Lalu yang popok untuk orang dewasa nih, alias biasanya dipakai orang tua lah ya, itu Livri ya, bacanya gimana, Livri apa Livri gitu ya. Lalu ada juga ini tisu basah berarti ya, Kirei Care ya. Lalu untuk hewan ya, nah yang makanan nih baru tahu saya, Unicam Pet Daily Joy, ternyata itu makanan ya untuk kucing nih. Lalu ada juga ini nih ya, Mannerware untuk hewan ya, popok buat hewan peliharaan ya, buat anjing nih kalau nggak salah ya. Nah, ini juga berita terbaru ya, 29 Mei dia merilis ya produk popok dewasa Livri yang terbaru ya, meluncurkan popok dewasa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan 100% bahan bersirkulasi ya, breathable untuk jadi biar nggak gampang ruam-ruam gitu ya. Di sini kan ya, menuju nol kejadian dekubitus ya. Jadi kan kalau udah orang tua tuh, kalau jarang bergerak gitu, misalnya di tiduran mulu atau duduk mulu, kan bisa gampang terluka tuh kulitnya. Makanya dia buat popoknya yang bersirkulasi ya, sehingga mencegah terjadinya dekubitus. Nah, itu inovasi dari Unicam ya. Nah, tadi kan dia bilang dia memegang market share tertinggi ya di tiga kategori ya. Yang pertama itu di baby care ya, dia memegang market share 40%, lalu feminine care memegang market share 46%, dan juga Livri ya, wellness care itu memegang market share 35% ya. Tapi kalau nggak salah market share untuk baby care dan feminine care ini turun ya dibandingkan tahun 2022 kalau nggak salah ya. Saya sempat baca beritanya gitu ya, mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komen ya, turunnya berapa persen gitu market share-nya. Tapi yang pasti dia masih nomor 1 ya sampai saat ini di Indonesia. Ya, lalu ini Mami Poko Skin Comfort ya, ini baru ada mulai dijual di November 2023 ya. Sejak dia rilis November 2023 tuh penjualannya naik ya 120% ya sampai dengan Februari 2024. Jadi ini popok bayi pertama di Indonesia dengan coconut oil ya untuk perawatan kulit lengkap ya. Ini lagi-lagi inovasi ya, mungkin biar nggak gampang iritasi gitu ya, makanya dikasih minyak kelapa nih, coconut oil ya.
Oke, lalu ini juga produk baru ya, baru dijual di bulan Mei 2024 bahkan ya. Di mana dia tipis nih ya, jadi popoknya tipis seperti tidak pakai popok gitu ya. Mami Poco Royal Soft ya. Ini mungkin hasil studinya dia ya, dia mungkin menargetkan market share dari Mami Poco yang tipis ini tuh bisa menguasai market 68% ya. Lalu ada juga ini pembalut ya, pembalut dengan sensasi dingin. Waduh, pembalut dengan sensasi dingin ini pakai apa nih? Terlalu namun berhenti. Konsumen merasa produk terlalu berdasarkan hasil hearing masih ada halangan konsumen yang belum menggunakan cam cooling fresh. Oh, jadi sebelumnya udah ada cam cooling fresh ya, sensasi dingin ya. Sekarang jadi diganti jadi sejuk ya karena terlalu dingin gitu. Mungkin gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah pakai, apakah memang terasa lebih sejuk gitu ya. Silahkan tuliskan di kolom komen juga ya. Oke, ada juga ini yang popok untuk dewasa nih ya, Live Free daun sirih, pakai daun sirih nih, ekstrak alami daun sirih menyerap bau urin dan mengurangi bau tidak sedap ya. Oke, seperti itu. Lalu ini yang tisu basah ya, produk baru juga, tisu basah baru dirilis di Mei 2024 ya, non alkohol dan halal nih ya. Nah, ini ya yang Mannerwear ya untuk anjing nih ya, itu juga baru rilis Oktober 2023 dan sejak dirilis tuh pertumbuhan salesnya juga 120% ya. Oke, lalu ini komposisi pemilikan saham dari Unicam ya, mayoritas dikuasai oleh Unicam Corporation dari Jepang nih ya, 59,2%. Lalu untuk perusahaan lainnya itu PT Perinusa Eka Persada 20,8% dan masyarakat tuh 20% ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya dan rasio-rasio keuangan lainnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita flashback ke tahun 2023 ya, di mana pendapatan dari Unicam ini turun tipis 0,7%, tapi profitnya bisa naik 38% ya, karena dia berhasil menekan biaya produksinya maupun biaya operasinya ya. Lalu di kuartal 1 2024 ini ya, pendapatannya lagi-lagi turun ya 9,9%, tapi lagi-lagi profitnya bisa naik 40,1% ya. Jadi dia lagi-lagi karena bisa menekan biaya produksi ya, dan juga biaya operasinya ya, seperti beban penjualan, beban umum dan lain-lain ya. Nah ini ya, beban pokok pendapatannya bisa dikurangi ya 13% nih. Jadi pendapatannya turun 9%, tapi beban pokok pendapatannya bisa ditekan 13% ya, sehingga laba brutonya bisa naik ya 3,1%. Lalu di sini juga ada beban penjualan ya, termasuk bahan baku dan sebagainya, itu bisa ditekan juga sebanyak 16,53% ya, sehingga laba sebelum pajaknya itu bisa naik 49%, dan setelah dipotong pajak itu laba bersihnya jadi naik 40%. Jadi nggak ada pendapatan yang aneh-aneh ya, jadi ya penghasilan keuangan naik sedikit sih wajar ya, dari 7,2 miliar jadi 11 miliar ya, masih wajar lah, naik tidak terlalu banyak ya. Lalu ada kerugian selisih kurs juga ya, kerugian ya, keuntungan ya, kuartal 1 tahun lalu tuh rugi kurs, tapi sekarang dia untung kurs ya, jadi normal juga karena tidak terlalu besar juga, sehingga memang faktor utamanya adalah karena dia bisa menekan biaya beban pokok pendapatan dan beban ini ya, beban penjualannya bisa ditekan ya. Oke, kalau kita lihat ini ya, penjualan diapers itu jauh lebih besar daripada yang non diapers ya. Jadi 75% pendapatan Unicam itu masih dari diapers ya, produk-produk diapers, lalu 25%-nya dari non diapers ya. Dimana hal ini terjadi penurunan ya untuk diapers ya, dimana di tahun lalu di kuartal 1 itu dia berhasil menjual 2,2 triliun ya pendapatan dari diapers, tapi sekarang hanya 1,8 ya. Tapi non diapersnya bisa ditingkatkan ya, dari 514 miliar menjadi 614 miliar. Oke, ketika ada public expose ya di bulan Mei lalu ya, ada pertanyaan ya, seperti apa perseroan memandang prospek bisnis tahun 2024, lalu berapa target top line dan bottom line ya. Jadi ya kalau mau satu jawabannya ya standar aja deh, di tengah gejolak global kami sampaikan bahwa
gejolak global tersebut tidak mempengaruhi bisnis ya gitu ya. Lalu untuk pertumbuhan top line dan bottom line, top line-nya itu penjualannya ya ditargetkan naik 6 sampai dengan 7% ya. Sedangkan profitnya itu ditargetkan naik sekitar 8 sampai 15%. Nah, itu target dari manajemen ya. Apakah tercapai atau enggak ya kita lihat aja nanti ya. Apakah tercapai, profitnya bisa naik di antara 8 sampai 15%. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pair dari Unicam ini ya, dimana rata-rata berarti tadi tahun 2020 ya sekitar 4 tahun ini rata-ratanya pair-nya di 14,63 dan saat ini diperdagangkan di sekitar 7,63. Jadi dia terlihat under value ya, tapi mengingat ketika ada IPO biasanya kan saham-saham IPO ya pair-nya tinggi banget tuh ya, sampai 24, 22 ya. Jadi mungkin tidak under value itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ya kira-kira sejak tahun 2022 dia kan berkutat di antara 6 sampai 14 ya. Mungkin ya rata-ratanya di tengahnya lah gitu ya. Berapa tuh? 10 lah mungkin ya. Kita 10 11 lah gitu ya. Ya masih under value juga sih kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, sama dengan PBV-nya, kalau kita rata-rata PBV-nya kan 1,14 dan saat ini di 0,63. Jadi seakan-akan nih sangat under value ya, tapi lagi-lagi ketika dia IPO nih seperti biasa saham-saham awal IPO tuh PBV-nya terlalu tinggi ya menurut saya. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa ini kayaknya rata-ratanya bukan di 1,14 lah, di sekitar 0,8 atau 0,9 atau 1 lah maksimal gitu ya, silakan ya nanti untuk dipakai sebagai perhitungan harga wajar ya. Nah, book value saat ini di 1373,26 ya. Jadi kalau saya gunakan lah ya, harga wajar itu ketika di PBV rata-rata 1,14 ini, maka harga wajarnya di sekitar 1565,52 ya. Dan kalau teman-teman merasa kalau harga wajar ya kayaknya di 0,9 lah atau 0,87 ya, silakan ya, tinggal dikalikan 0,9 dikalikan book value ini 1373 ya, itulah harga wajar ya, asumsi teman-teman gitu ya. Nah, di tanggal 3 Juni hari Senin ini dia closing di 865 ya, sehingga margin of safety-nya besar sekali nih ya, 80,9% ya. Jadi sekali lagi silakan teman-teman hitung sendiri ya, PBV wajarnya di berapa gitu ya. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir itu PBV-nya rata-rata di 0,82 ya. Kalau dilihat 1 tahun terakhir, kalau teman-teman merasa wajarnya kayak di 0,82 ya, tinggal dikalikan tadi ya dengan book value-nya ya, 1373. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa emiten lain yang berhubungan dengan perawatan tubuh lah ya. Nggak ada yang sama persis sih seperti Unicam ya. Setahu saya ya, nggak ada yang perusahaan yang fokus ke jualan diapers atau pembalut ya yang listing di bursa kita selain si Ucit ini ya. Kalau ada silakan tuliskan di kolom komen ya, siapa tahu saya kelupaan gitu ya. Jadi saya bandingkan dengan Unilever, Vichy, MBTO ya, dan juga TCID ya. Ini Mendem ya yang bikin Gatsby ya. Vichy itu jualan kosmetik juga ya. Ya MBTO udah tahu lah ya, Martina apa namanya? Kosmetik lokal lah gitu ya. Nah, bisa di sini earning per share Ucit tuh 122,44 ya, dia hanya kalah dari Unilever ya. Untuk PRD yang paling kecil ya, Unilever ya tahu lah dari dulu selalu gede ya, 20 kali gitu ya. Yang lainnya minus nih ya, si MBTO dan si Mendem ya, TCID. Untuk PBV Ucit masih di bawah 1 ya, 0,62 ya. Dibandingkan Unilever luar biasa nih, 19,81 ya. Itu mungkin karena ROE dari Unilever juga paling besar tuh ya, 97% ya, luar biasa. Sedangkan untuk PBV yang paling kecil di sini MBTO ya, tapi karena dia sedang merugi nih ya tidak menarik lah ya, walaupun PBV-nya kecil gitu ya. Sedangkan untuk Dell, Ucit masih aman lah ya di 0,53 ya. Bahkan Unilever aja 2,28 ya. Oke, yang paling kecil ya TCID, tapi lagi-lagi ya tidak terlalu menarik karena dia masih merugi ya di kuartal 1 ini. Oke, ini chart weekly dari Unicam ya, chart daily sini ya, dimana dia all time high-nya ya dekat-dekat ketika dia listing ya, ketika IPO ya di sekitar 2000-an ya, dan setelah itu turun terus ya. Bayangkan kalau beli di harga IPO ya, di hold sampai sekarang tuh masih merugi berarti ya. Memang saham ini tidak selalu untuk di hold forever memang ya, beberapa emiten, sehingga kita harus selalu update lah dengan makroekonomi ya, bahkan dengan teknikal juga kita harus selalu update ya, biar
nggak merugi ya seperti ini ya. Kalau megang dari awal IPO sampai sekarang masih rugi berapa persen tuh ya. Oke, saat ini dia harganya ini paling rendah nih ya di 2024 ini ya. Jadi support, kalau ini jebol, support berikutnya di mana ya nggak ada yang tahu ya. Karena memang tidak ada lagi support di sini, dia emang all time low nih ya di sini ya. Ya, jadi dia all time low-nya itu closing di 750 ya. Nah, ini menjadi supportnya ya. Kalau support ini jebol ya udahlah, wassalam deh, nggak tahu bottomnya di mana gitu ya. Harus nunggu kapan dia rebound ya. Dan saat ini dia terlihat sedang rebound ya, tapi kita nggak tahu ya. Kalau dia belum tutup sampai belum closing di atas 975 ya, kemungkinan ini hanya technical rebound biasa aja, terus nanti mungkin turun lagi gitu ya. Jadi kalau yang belum punya ya lebih baik ya, kalau menurut saya ya tunggu dia bisa closing di atas 975 ya, stabil di 975. Nah, mungkin itu baru bisa dibilang terjadi perubahan tren ya, dari downtrend menuju uptrend lah gitu ya. Tapi kalau mau speculative buy ya itu ya, ini kayaknya risk and rewardnya udah 1:1 ya. Kalau beli di harga 865 ya kan, risikonya turun ke 750, rewardnya bisa naik ke 975 atau bahkan 980 gitu ya. Silakan melakukan action sesuai style masing-masing ya. Oke, kalau secara EMA ya, karena dia closing udah semingguan lebih closing di atas EMA 20 nya, secara short term dia memang saat ini downtrend lagi, uptrend ya. Tapi secara long term ya masih jauh di bawah EMA 200 ya, jadi secara long term masih downtrend. Oke, nah si UCIT ini termasuk saham IPO yang bagus lah, karena begitu IPO dia langsung bagi dividen ya. Jadi dividen laba tahun 2019 langsung dibagikan ya. Dan termasuk salah satu saham yang dividen payout ratio-nya gampang ditebak ya, karena di sekitar 20% ya. Nah, di tahun ini juga dia sekitar 20% ya, dividen payout ratio-nya 19,9% ya. Jadi total dividennya secara nominal adalah Rp20,9. Kalau kita bagikan dengan harga saham saat ini 865, maka potensi dividen yieldnya 2,32% ya, lumayan lah ya, 2,32% ya, walaupun masih terbilang kecil lah gitu ya. Nah, gitu saja informasi dari saya. Apakah menurut teman-teman UCIT ini sudah di harga bottomnya ya? Apakah ada kemungkinan dia akan turn around ya? Apalagi kan kuartal satunya laporan keuangannya bagus ya, 40% ya. Walaupun saat ini nih semua saham-saham yang profitan naik di kuartal 1, tapi harga sahamnya malah turun ya, atau sideways ya teman-teman tahu lah ya. Karena masih yang manggung tuh biasa ya, Prayogo Pangestu Universe ya. itu aja yang naik ya. Jadi yang lain masih mungkin nunggu giliran ya, atau mungkin memang saat ini saat yang tepat ya untuk mengkoleksi saham-saham yang sebenarnya profitnya naik tapi harga sahamnya malah turun ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komentar di kolom komen. Terima kasih. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share ya. Sampai jumpa. Salam jelata.